Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang masuk ke dalam daftar salah satu film bertema penjara terbaik sepanjang masa. Menceritakan tentang seorang pria pekerja keras yang berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Namun keadaan justru membuatnya terjebak dan mengharuskan dirinya untuk menerjang kerasnya kehidupan di dalam penjara. Dengan judul film Brawl in Cell Block 99, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Film menceritakan tentang seorang mantan petinju yang bernama Bradley Thomas. Dalam kesehariannya, pria kalem ini mencoba mencari penghidupan dengan bekerja sebagai seorang montir. Namun pagi hari itu bukanlah hari keberuntungan bagi Bradley. Bengkel tempat dia bekerja melakukan PHK massal dan dia adalah salah satu karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya. Setelah mengemaskan barang-barangnya, dia kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia mendapati istrinya sedang duduk di dalam mobil dan berbincang mesra dengan seseorang melalui telepon. Karena merasa curiga, Bradley kemudian mendekati istrinya dan lagi-lagi dia mendapatkan sebuah kejutan yang tidak menyenangkan. Dia melihat sebuah tanda merah yang melekat pada leher istrinya, yang tidak lain tidak bukan adalah merupakan sebuah bekas cupang. Dia mengambil handphone istrinya dan benar saja, istrinya baru saja selesai menelpon seorang pria. Karena tidak ingin memperburuk keadaan, istrinya kemudian memilih jujur kepada Bradley bahwa belakangan ini dia telah diam-diam pergi menemui seorang pria. Mendengar pengakuan istrinya, Bradley lalu menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Bingung dengan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya, dia melampiaskan kekesalannya pada mobil istrinya hingga hancur berkeping-keping hanya dengan menggunakan kedua buah tangannya. Setelah emosinya mereda, Bradley kemudian masuk ke dalam rumah dan mengajak istrinya untuk berbicara dari hati ke hati. Mereka saling mengutarakan perasaannya masing-masing hingga akhirnya diketahui bahwa permasalahan di dalam rumah tangga mereka bermula sejak istri Bradley mengalami keguguran. Semenjak hari itu, istrinya merasa sedih sementara Bradley semakin sibuk dengan pekerjaannya, sehingga membuat istrinya semakin merasa kesepian. Bradley kemudian mengajak istrinya untuk memulai kembali dan berusaha untuk mempunyai seorang anak. Namun itu semua tidak mungkin diwujudkan dengan keadaan ekonomi mereka yang pada saat ini sedang berada di ujung tanduk. Dia baru saja kehilangan pekerjaan sementara istrinya hanyalah seorang wanita rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Bradley kemudian memutuskan untuk kembali bekerja dengan teman lamanya yang bernama Gil sebagai seorang kurir narkoba. Gil dan Bradley sudah bersahabat lama, dan pada kehidupan Bradley sebelumnya, dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Gil. 18 bulan kemudian, Bradley dan Gil sudah kembali menjadi partner dalam menjalankan bisnis narkoba. Tugasnya cukup sederhana. Dia bertugas sebagai seorang kurir yang mengantarkan paket narkoba ke semua pengedar yang ada di wilayah kekuasaan Gil di kotanya. Bisnis berjalan dengan lancar dan kehidupan ekonomi Bradley pun kini semakin hari semakin membaik. Kehidupan rumah tangganya pun kini semakin harmonis. Istrinya tengah mengandung dan mereka berdua sedang menantikan lahirnya seorang anak. Pada suatu hari ketika baru saja selesai mengantarkan paket, Bradley menerima sebuah panggilan dari Gil yang meminta dia untuk segera pergi menemuinya. Bradley kemudian berangkat untuk menemui Gil di rumahnya. Setibanya di sana, Gil menjelaskan kepada Bradley bahwa dia baru saja membuat sebuah kesepakatan besar dengan seorang koneksi baru yang bernama Eleazar. Dan Eleazar meminta Gil untuk mempertemukan Bradley dengan dirinya sebelum mereka dapat memulai transaksi tersebut. Tidak lama kemudian, Eleazar berjalan memasuki ruangan diikuti oleh kedua orang anteknya yang bernama Pedro dan Roman. Eleazar kemudian memperkenalkan kedua anteknya tersebut kepada Bradley, sembari menjelaskan bahwa kedua anteknya ini akan menemani Bradley ketika menjalankan transaksi tersebut. Tanpa basa-basi, Bradley segera menolak untuk melakukan transaksi. Karena selama ini, dia bekerja hanya seorang diri, dan ditambah lagi, dia melihat tampang anak buah Eleazar mirip dengan pecandu, dan dia tidak mau bekerja sama dengan pecandu. Mendengar keputusan Bradley, Gil kemudian memohon kepada Bradley untuk mau bekerja sama dalam menjalankan transaksi itu. Gil menjelaskan padanya bahwa transaksi itu sangatlah penting bagi dirinya. Dia berusaha meyakinkan Bradley bahwa Eleazar dapat dipercaya omongannya. Mendengar permintaan sahabat baiknya itu, Bradley pun kemudian setuju untuk membantu Gil menjalankan transaksi itu.
Bradley menegaskan kepada Pedro dan Roman bahwa selama menjalankan transaksi, mereka berdua harus selalu patuh pada perintahnya, terutama apabila dia merasa curiga dan memerintahkan kepada mereka berdua untuk membuang paket yang akan mereka bawa. Kesepakatan terjadi dan malam transaksi pun akhirnya tiba. Transaksi itu dilakukan di sebuah dermaga kapal dan mereka bertiga akan berangkat untuk menjemput paket terlebih dahulu. Paket tersebut disembunyikan di bawah air, di mana hanya Bradley yang tahu persis lokasi dan titik koordinatnya. Setelah berhasil menjemput paket, Bradley kemudian menyerahkan paket tersebut kepada Pedro dan Roman. Dalam perjalanannya keluar dari dermaga, Bradley merasa curiga dan segera memerintahkan untuk membuang paket yang sedang mereka bawa. Namun bukannya mematuhi perintah seperti yang telah disepakati, Pedro dan Roman justru melayangkan sebuah tinju ke wajah Bradley. Tidak lama kemudian, polisi berdatangan dari depan dermaga dan baku tembak pun tidak dapat terhindarkan. Pada awalnya Bradley tampak tidak peduli dan berjalan kembali ke arah kapal untuk mencoba melarikan diri. Namun tiba-tiba saja dia mengurungkan niatnya itu. Dia lalu berjalan kembali ke depan dermaga untuk menghabisi Pedro dan Roman. Setelah terlibat baku tembak dua arah yang hampir membunuhnya, dia akhirnya berhasil menghabisi kedua orang antek Eleazar tersebut. Bradley kemudian menyerahkan dirinya dan lalu dibawa pergi oleh para polisi. Sesampainya di kantor polisi, Kapten polisi berterima kasih kepada Bradley atas bantuannya dalam melumpuhkan Pedro dan Roman. Berkat aksi heroiknya itu, tidak ada polisi yang terbunuh ketika baku tembak sedang berlangsung. Sang kapten merasa heran mengapa Bradley tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, padahal dia bisa saja meloloskan diri tanpa ada satupun bukti yang dapat menjeratnya. Bradley hanya mengatakan bahwa dia mencoba untuk melakukan tugasnya sebagai seorang warga negara yang baik. Polisi mencoba untuk menginterogasinya, namun dia tidak bersedia untuk memberikan keterangan sedikit pun. Bradley kemudian dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas kepemilikan senjata api ilegal dan pembunuhan. Dia merasa sangat kecewa dengan keputusan hakim yang tidak menimbang kembali perbuatan heroik yang telah dia lakukan. Bradley kemudian dibawa menuju Franklin R. James Prison, sebuah penjara dengan tingkat keamanan sedang, dan di sanalah dia akan menjalani masa hukumannya. Bradley berjalan masuki penjara dan kemudian diminta untuk menyerahkan semua barang-barang yang dia miliki. Dia diperiksa seluruh badannya untuk memastikan bahwa dia tidak menyelundupkan barang-barang yang tidak diinginkan ke dalam penjara. Pegawai penjara menjelaskan kepadanya semua aturan yang harus dia taati selama dia menjalankan masa hukumannya di dalam penjara tersebut. Dan setelah itu barulah dia dibawa menuju ke dalam kamar selnya. Pada malam harinya ketika absen malam sedang berlangsung, petugas penjara mencoba untuk mencari masalah dengan Bradley. Namun Bradley tidak mau meladeninya. Dia hanya ingin menjalani masa hukumannya dengan tenang, menaati setiap peraturan yang ada di dalam penjara, dan berusaha untuk menjadi seorang napi yang memiliki kelakuan baik. Maka dengan begitu, masih ada sebuah harapan baginya untuk mendapatkan remisi berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh penjara. Namun pupus sudah harapannya itu ketika pada keesokan harinya, dia didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai dokter kandungan dari istrinya, yang bernama Dr. Pellman. Dr. Pellman menjelaskan pada Bradley bahwa dia bekerja untuk Eleazar, sembari menunjukkan sebuah foto yang ada di dalam handphonenya. Ternyata mereka telah menculik istri Bradley, dan Eleazar mengancam bahwa dia akan membunuh istri dan bayi di dalam kandungannya apabila Bradley tidak menuruti perintahnya. Gagalnya transaksi di malam itu telah menyebabkan Eleazar kehilangan uang sebesar 3,2 juta dolar, dan kedatangan Dr. Pellman ke penjara adalah untuk menawarkan kepada Bradley sebuah kesempatan untuk menebus kesalahannya itu. Eleazar meminta Bradley untuk membunuh seorang tahanan yang sedang dikurung di penjara lain. Tahanan tersebut bernama Christopher Bridge, dan dia dikurung di sel Block 99 Redcliffe Detention Center, sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Untuk melancarkan misinya tersebut, pertama-tama Bradley harus mencari cara supaya dia dipindahkan dari Franklin menuju penjara Redcliffe. Dan satu-satunya cara supaya dia dipindahkan adalah dia harus membuat sebuah masalah besar. Ketika Bradley berjalan kembali menuju kamar selnya, dia dihampiri oleh petugas penjara yang tadi malam mencoba mencari masalah dengannya. Petugas itu mencoba meminta maaf kepada Bradley tentang masalah yang tadi malam dia perkarakan dengannya. Ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba. Bradley pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tanpa basa-basi dia segera melayangkan bogemnya ke wajah petugas itu. Bradley kemudian terlibat perkelahian dengan petugas tersebut. Si petugas mencoba untuk memberikan perlawanan dengan mengeluarkan tongkat sakti andalannya. Namun Bradley segera menangkap tangan petugas itu dan lalu mematahkannya. Para petugas penjara yang melihat kejadian tersebut segera berhamburan keluar untuk mengamankan Bradley. Mereka kemudian membawanya untuk dipindahkan ke dalam sel pengasingan.
Menyadari bahwa masalah yang dibuat olehnya belum cukup besar untuk membuat dirinya dipindahkan ke penjara Redleaf, dengan kedua tangan terkepang, Bradley kemudian menghajar para petugas yang sedang membawanya itu. Alhasil apa yang diinginkan oleh Bradley pun tercapai. Dia dibawa menuju penjara Redleaf dengan menggunakan sebuah mobil tahanan. Kepala penjara Redleaf menyambut kedatangan Bradley dan lalu mengingatkan padanya bahwa Redleaf bukanlah sebuah penjara biasa. Redleaf adalah penjara tingkat keamanan maksimum yang diperuntukkan khusus untuk mengurung napi-napi yang bermasalah seperti dirinya. Hukuman untuk seorang napi yang berani melukai petugas di sini tidaklah seperti hukuman pada penjara lainnya. Seringkali berakibat fatal dan bahkan berujung kematian. Setelah selesai melakukan sejumlah pemeriksaan, Bradley kemudian digiring menuju ke sebuah kamar sel yang sangat gelap. Toilet tidak berfungsi, sehingga membuat kamar sel itu dipenuhi dengan kotoran manusia. Pada keesokan harinya ketika sedang berada di lapangan penjara, Bradley dihampiri oleh salah seorang napi yang mengajaknya untuk berkenalan. Napi tersebut bernama Derek. Namun Bradley tampak tidak tertarik untuk berteman dengan siapapun yang ada di rumah barunya itu. Matanya tertuju pada sekumpulan napi yang sedang melakukan latihan angkat beban di sudut lapangan penjara. Bradley kemudian berjalan ke arah para napi itu karena dia ingin melakukan latihan angkat beban. Namun Derek segera mencegahnya dan memberitahukan padanya bahwa mereka adalah napi yang sangat berbahaya dan sebaiknya tidak usah mencari masalah dengan mereka. Derek kemudian mengajak Bradley untuk bersantai di sebuah meja yang ada di lapangan penjara. Bradley mencoba mencari informasi dari Derek. Dia bertanya kepada Derek, apakah dia tahu di mana letak sel blok 99. Derek menjelaskan kepada Bradley, sel blok 99 adalah sebuah penjara di dalam penjara, terisolasi dan tidak ada satupun napi yang tahu di mana letak blok tersebut. Hanya napi tertentu yang divonis hukuman mati, pemerkosa, penganiayaan anak, dan psikopat yang tahu di mana blok tersebut disembunyikan. Mendengar informasi yang diberikan oleh Derek, Bradley seketika itu juga langsung mendapatkan jawaban yang dia cari. Bradley kemudian berjalan ke arah para napi yang sedang melakukan latihan angkat beban dan lalu segera menghajarnya. Keributan pun tak terelakkan. Para napi yang melihat temannya dihajar oleh Bradley segera beramai-ramai melompat ke arah Bradley untuk mengeroyokinya. Petugas segera melepaskan tembakan peringatan, namun Bradley tampak sama sekali tidak peduli dengan peluru yang ditembakkan oleh para petugas penjara. Dia menghajar para napi itu hingga semuanya pada bobo cantik di lapangan penjara. Petugas mencoba untuk menghentikan aksi barbarnya ini, namun mereka justru ikut dihajar oleh Bradley. Ulahnya ini berhasil membuat dirinya dijebloskan ke dalam sel blok 99 dalam keadaan kepala dibungkus dengan sebuah karung. Blok tersebut berada di sebuah ruangan bawah tanah yang terletak tepat di bawah penjara. Mereka memasangkan sebuah sabuk setrum pada pinggang Bradley yang berfungsi untuk melumpuhkan dirinya setiap kali dia ingin melakukan perlawanan. Bradley kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sel yang dipenuhi dengan pecahan botol kaca berserakan di seluruh penjuru lantai kamar selnya. Pada keesokan harinya, Bradley dibawa oleh petugas penjara untuk menemui salah seorang napi penghuni sel blok 99. Tak disangka-sangka napi tersebut ternyata adalah Eleazar. Christopher Bridge hanyalah sebuah cerita palsu yang diceritakan pada Bradley supaya dia mencari masalah dan kemudian dipindahkan ke penjara Redleaf. Menyadari bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah, Bradley segera menghampiri Eleazar dan berniat untuk menghabisinya. Namun petugas penjara memberikan kepada Eleazar remote control dari sabuk setrum yang melingkar di perut Bradley, sehingga membuat dirinya tidak berdaya sama sekali ketika anak buah Eleazar mengeroyokinya hingga tumbang dan tak sadarkan diri. Bradley kemudian diseret oleh para petugas dan lalu dibuang kembali ke dalam kamar selnya. Setelah tersadar dari pingsannya, dia kemudian membuka sepatunya dan menggunakan alasnya untuk membungkus sabuk setrum yang melingkar di perutnya. Satu hal yang pasti yang ada di dalam pikirannya adalah, dia sekarang sudah menyadari bahwa dia tidak akan pernah keluar dari penjara ini hidup-hidup. Dia telah jatuh ke dalam perangkap Eleazar yang menginginkan balas dendam dengan cara menyiksanya pelan-pelan hingga dia mati. Pada keesokan harinya, ketika petugas penjara membawa Bradley untuk kembali disiksa oleh Eleazar, Bradley menghajar kedua petugas tersebut hingga babak belur. Dalam perkelahian itu, dia tanpa sengaja membunuh salah satu dari petugas yang sedang berkelahi dengannya. Bradley kemudian mengurung petugas yang masih hidup di dalam kamar selnya dan lalu menjadikannya sebagai seorang sandera. Setelah melepaskan semua borgol dan sabuk setrum yang melingkar di perutnya, Bradley kemudian berjalan menuju kamar sel Eleazar. Dia disambut oleh salah satu anak buah Eleazar yang mencoba untuk menghentikannya. Namun antek cap kucing Eleazar yang satu ini malah menjadi sekarung kentang yang bergoyang ke sana kemari ditumbuk oleh Bradley dan kemudian tewas dengan sangat mengenaskan. Antek-antek lainnya yang melihat temannya tewas di tangan Bradley segera maju dan beramai-ramai mengeroyoki Bradley.
Namun lagi-lagi satu persatu antek Eleazar tumbang dan tidak ada yang selamat dari dendam kesumat Bradley yang sedang berapi-api ibaratkan seorang Saitama. Setelah menghabisi semua anak buah Eleazar, Bradley kemudian menyuruh Eleazar untuk membebaskan istrinya. Namun Eleazar masih ngotot dan ngeyel sembari mengancam bahwa apapun yang terjadi kepada dirinya dia tidak akan pernah membebaskan istri Bradley. Namun itu semua berubah ketika negara api menyerang. Setelah menerima beberapa bogem dan kakinya dipatahkan oleh Bradley, Eleazar akhirnya berubah pikiran. Dia menelpon Dr. Pellman dan menyuruhnya untuk menyerahkan istri Bradley kepada Gil di rumahnya. Bradley kemudian menyeret Eleazar ke dalam kamar selnya, sembari menunggu Dr. Pellman membebaskan istrinya dan lalu mengantarkannya dengan selamat kepada Gil di rumahnya. Tidak lama kemudian, sel blok 99 segera dipenuhi oleh petugas penjara yang dilengkapi dengan segala atribut lengkap serta senjata yang mematikan. Namun mereka semua tidak berani menyerbu masuk. Bradley masih menyandra salah satu petugas penjara yang masih hidup di dalam kamar selnya. Kepala penjara kemudian bertanya kepada Bradley tentang apa tuntutan yang dia inginkan. Bradley meminta waktu kepada kepala penjara untuk menunggu sebuah panggilan masuk dari Gil yang mengkonfirmasikan bahwa istrinya telah sampai ke tangannya dalam keadaan selamat. Sementara itu di luar tembok penjara, Gil sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan istri Bradley di depan teras halaman rumahnya. Setelah Dr. Pellman melepaskan istri Bradley, Gil segera mengambil sebuah senapan otomatis yang dia sembunyikan di balik semak belukar dan lalu segera menghabisi Dr. Pellman yang sedang mencoba untuk melarikan diri dari depan halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, Bradley menerima sebuah panggilan masuk dari Gil yang mengkonfirmasikan bahwa anak dan istri Bradley telah sampai di tangannya dalam keadaan selamat. Setelah berbicara sejenak dengan istrinya, Bradley kemudian melepaskan petugas penjara yang dia sandra di dalam kamar selnya. Namun dia tidak pernah berjanji bahwa dia akan melepaskan Eleazar. Bradley segera menggunakan waktu yang tersisa untuk mengeksekusi Eleazar dengan brutal, hingga kepalanya putus dan jatuh ke dalam lubang kloset. Kepala penjara tiba di depan kamar sel dan lalu menyuruh Bradley untuk meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Dia mengeluarkan pistol revolvernya dan lalu mengeksekusi Bradley dengan 2 buah tembakan yang menembus dada dan kepalanya. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman alur cerita dari sebuah film yang berjudul Brawl in Cell Block 99. Semoga saja cerita film kali ini dapat menghibur dan menemani waktu santai teman-teman dimanapun kalian berada. Meskipun cerita film kali ini terkesan cukup gelap dan brutal, namun selalu saja ada sebuah nilai positif yang bisa kita ambil dari balik cerita sebuah film. Salah satunya adalah, bahkan seorang penjahat sekalipun masih bisa ikhlas untuk berkorban demi untuk orang-orang yang dia sayangi. Buat teman-teman yang sedang berjuang di sana, semangatlah, berusahalah sekuat tenaga tanpa kenal lelah dan keluh kesah. Percayalah bahwa usaha dan kerja keras yang teman-teman lakukan selama ini tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa jaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.